Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kiranya jika Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Bagaimana tidak? Ternyata ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7 Masehi di mana ilmu pengetahuan belum berkembang, saat itu orang mengira bumi itu rata dan matahari mengelilingi bumi. Sesuai dengan ilmu pengetahuan modern yang baru-baru ini ditemukan oleh manusia. Teori Big Bang. Saat dulu, orang tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu. Ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta, bumi dan langit itu dulunya satu, dari tiada menjadi ada. Kemudian akhirnya pecah menjadi sekarang ini. Sebagai contoh ayat di bawah, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian ternyata benar segala yang bernyawa termasuk tumbuhan bersel satu pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan di suatu planet. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Inilah satu kebenaran ayat Al-Quran. Gunung yang bergerak. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Quran Surat An-Naml ayat 88. 14 abad lampau, seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak. Namun dalam Al-Quran disebutkan gunung itu bergerak. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi. Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda, sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener dalam sebuah tulisan yang terbit tahun 1915, sekitar 500 juta tahun lalu, seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan. Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus, sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Ramalan kemenangan Romawi atas Persia. Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Quran Surat Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Ayat-ayat ini diturunkan kira-kira pada tahun 620 Masehi, hampir 7 tahun setelah kekalahan hebat Bizantium Kristen di tangan bangsa Persia, ketika Bizantium kehilangan Yerusalem. Kemudian diriwayatkan dalam ayat ini bahwa Bizantium dalam waktu dekat menang, padahal Bizantium waktu itu telah menderita kekalahan sedemikian hebat, hingga nampaknya mustahil baginya untuk mempertahankan keberadaannya sekalipun, apalagi merebut kemenangannya kembali. Diselamatkannya jasad Firaun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi Ramses Firaun, pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu.
Quran Surat Yunus ayat 92. Maurice Bucaille dulunya adalah peneliti mumi Fir'aun di Mesir. Pada mumi Ramses II dia menemukan keganjilan, yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya. Dia baru kemudian menemukan jawabannya di Al-Quran. Ternyata Ramses II ini adalah Fir'aun yang dulu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang mengejar Nabi Musa alaihi salam. Injil dan Taurat hanya menyebutkan bahwa Ramses II tenggelam. Tetapi hanya Al-Quran yang kemudian menyatakan bahwa mayatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW hidup 3000 tahun setelah kejadian tersebut. Dan tidak ada cara informasi tersebut selamatnya mayat Ramses II dapat ditemukan beliau. Karena di Injil atau Taurat pun tidak disebut. Makam Fir'aun, piramid yang tertimbun tanah, baru ditemukan oleh arkeolog Giovanni Battista Belzoni tahun 1817. Namun Al-Quran bisa menyebutkannya karena memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Al-Quran yang berulang-ulang menyebut adanya pasangan dalam alam tumbuh-tumbuhan, juga menyebut adanya pasangan dalam rangka yang lebih umum dan dengan batas-batas yang tidak ditentukan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Kita dapat mengadakan hipotesa sebanyak-banyaknya mengenai arti-arti hal-hal yang manusia tidak mengetahui pada zaman Nabi Muhammad. Hal-hal yang manusia tidak mengetahui itu termasuk di dalamnya susunan atau fungsi yang berpasangan, baik dalam benda yang paling kecil atau benda yang paling besar, baik dalam benda mati atau dalam benda hidup. Yang penting adalah untuk mengingat pemikiran yang jelas dalam ayat itu secara rambang dan untuk mengetahui bahwa kita tidak menemukan pertentangan dalam sains masa ini. Meskipun gagasan tentang pasangan umumnya bermakna laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina, ungkapan maupun dari apa yang tidak mereka ketahui dalam ayat di atas memiliki cakupan yang lebih luas. Kini cakupan makna lain dari ayat tersebut telah terungkap. Ilmuwan Inggris Paul Dirac yang menyatakan bahwa materi diciptakan secara berpasangan dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1993. Penemuan ini yang disebut Purity menyatakan bahwa materi berpasangan dengan lawan jenisnya antimateri. Antimateri memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. Misalnya berbeda dengan materi, elektron antimateri bermuatan positif dan protonnya bermuatan negatif. Fakta ini dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagaimana berikut. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa penciptaan berpasangan dan pemusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Semua ini menunjukkan bahwa unsur besi tidak terbentuk di bumi, melainkan dibawa oleh meteor-meteor melalui letupan bintang-bintang di luar angkasa, dan kemudian dikirim ke bumi, persis sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. Jelas bahwa fakta ini tak mungkin diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 di saat Al-Quran diturunkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.